pakai hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap pribadi kami Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan penting. Kenapa saya ada di dunia ini? Pernah kamu tertanya begitu? Coba tanya di sebelah kiri dan kanan kamu. Kenapa kamu ada di dunia ini? Tahu? Saudara, banyak orang hidup dari hari ke hari, kerja, pulang ke rumah, tidur, makan, ulang lagi, besok kerja, bangun, makan, tidur, ulang lagi. Tanpa pernah benar-benar tahu kenapa mereka wujud di dunia ini. Tapi Alkitab berkata, kamu tidak diciptakan tanpa maksud. Kamu dipanggil dengan tujuan. Jadi Yeremia hanyalah, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, yang telah kita dengar tentang Yeremia. Yeremia hanyalah seorang anak muda pada ketika itu. Ketika Tuhan sedang berbicara kepada dia. Sangat muda. Tetapi dari kisahnya kita akan belajar bahwa Tuhan punya rencana sebelum kita punya kesadaran. Jadi katakan di sebelah kiri dan kanan Anda, Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Apa dia tidak? Itu? Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Ya, dan firman Tuhan hari ini dipanggil dengan tujuan. Jadi saudara, yang pertama, kamu sudah dikenal sebelum kamu lahir. Yeremia ayat 5 pasal pertama ayat 5 katakan begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar dari rahim. Aku telah mentabiskan engkau. Dan saudara, ini merupakan suatu perkara yang sangat luar biasa. Tuhan tidak tunggu kamu lahir dulu, habis belajar dulu, dapat kerja dulu, kawin dulu, atau jadi orang yang berjaya dulu, baru dia perhatikan kamu. Tidak, saudara. Dia sudah mengenal saya dan saudara sebelum saya dan saudara dilahirkan. Sebelum ibu bapak kamu tahu kamu wujud, Tuhan sudah tahu. Dia bukan sekedar tahu nama kamu, dia tahu potensi kamu. Dia tahu panggilan hidup kamu. Siapa yang sudah baru beli handphone? Sekarang semua pakai iPhone. Bagus beli sekarang, sebab mau naik harga sudah. Apple, bukan Apple makanan, company Apple, tidak pernah buat iPhone dulu, baru pikir apa tujuan dia. Betul? Apa yang company Apple lakukan adalah mereka rancang dulu. Betul? Buat semua fungsinya, reka bentuknya,
Bahkan sampai bungkusannya baru diproduksi. Sama seperti Tuhan, saudara. Dia tidak cipta kamu dulu baru cari, apa saya mau buat dengan orang ini, dia cakap. Saya dan semua Anda telah dirancang dulu, baru dilahirkan. Artinya apa, saudara? Hidupmu punya tujuan sejak dari awal. Mengerti sampai di sini? Ya. Tidak kamu lahir dulu, dan Tuhan itu sudah punya tujuan. Jadi kita harus hargai diri kita, saudara. Jadi ingat, kamu bukan satu kesilapan. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah ciptaan Allah. Mungkin ada orang pernah kata, kamu tidak berguna. Mungkin masa lalu kamu penuh dengan luka. Kamu kepahitan. Gagal. Atau kamu telah buat satu keputusan yang kamu kesal. Dan dunia melabelkan kamu mungkin melabelkan kamu seorang pemalas. Kamu tak cukup baik. Kamu terlalu rosak untuk dipakai Tuhan. Tapi dengar ini, saudara. Tuhan sudah memberi kamu satu label, yaitu satu kategori, ataupun satu nama, ataupun satu job, ataupun satu jenama yang jauh sebelum dunia sempat bercakap tentang kamu. Ayat 5 katakan apa? Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Itu yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Maksudnya, saudara, identiti kamu bukan ditentukan oleh kegagalan kamu, tetapi oleh pencipta kita, pencipta kamu. Kamu tidak ditentukan oleh siapa diri kamu dulu, atau apa yang telah Tuhan sudah rancang, tapi oleh apa yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kamu. Amin? Itu maksudnya. Jadi jangan pandang rendah pada diri sendiri. Karena Tuhan pandang kita dengan mata yang ada tujuan. Ingat ini ya. Jangan terlampau pandang rendah dengan diri kamu. Oh saya ini, oh matilah saya ini. Tak adalah, dunia cakap saya begini, kawan saya cakap begini-gini. Ingat, Tuhan memandang kita dengan mata yang punya tujuan. Jangan biarkan kata-kata orang lebih kuat daripada suara Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Mulakan setiap hari Anda dengan mengingat, aku ini adalah ciptaan Allah. Tuhan mengenal aku dan Tuhan punya rencana untuk aku. Amin. Ingat itu. Yang kedua, panggilan Tuhan lebih besar dari kelemahanmu. Apa kata Yeremia? Aduh, kata dia. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak tahu bertutur. Karena aku ini masih muda lagi. Saudara, perhatikan. Apa Yeremia cakap? Yeremia langsung lihat kelemahannya. Aku masih muda. Aku tidak pandai berbicara. Aku tidak pandai bertutur, katanya. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan setiap alasan kita, saudara. Tuhan jawab apa? Aku menyertai engkau dan membebaskan engkau. Kalau kita lihat contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab, saudara. Musa
Apa kata Musa ketika Tuhan mengutus dia? Dia kata, aku ini gagap. Saya tidak pandai berkata-kata. Tapi Tuhan tetap pilih dia untuk berhadapan dengan Firaun dan membebaskan bangsa Israel. Betul kan? Saudara, kelemahannya tidak menghalang Tuhan. Gideon, kamu tahu Gideon? Seorang pahlawan. Waktu Tuhan panggil dia tengah bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Dia kata, aku yang paling lemah dalam keluarga paling kecil. Tapi Tuhan panggil dia jadi pahlawan. Tuhan tidak lihat posisi luaran kita, saudara. Tapi dia melihat hati yang bersedia. Petrus, seorang yang sangat emosional, pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kemudian Tuhan pakai dia untuk berkhotbah pada 3.000 orang diselamatkan dalam masa 1 hari. Perhatikan. Tuhan pakai bahkan mereka yang gagal. Tengok, Tuhan suka pakai orang-orang yang gagal. Oh, Bapak Denny? Ya. Asalkan mereka kembali dan bersedia. Nah, catat ini. Tuhan tidak tunggu kamu menjadi sempurna baru hendak pakai kamu. Dia hanya tunggu kamu jawab, ya Tuhan, aku bersedia. Amin. Jangan tunggu kamu sempurna. Kalau kamu tunggu sempurna, sampai bila-bila kamu tak akan sempurna. Jadi saudara, jangan tolak panggilan Tuhan. Hanya kamu rasa kamu lemah. Kamu tahu, Tuhan tahu kekurangan kamu. Tapi dia tetap panggil kamu untuk melayani dia. Kelemahan kamu bukan halangan bagi Tuhan, saudara. Ia adalah peluang bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan tidak mencari yang sempurna. Tuhan cari yang bersedia. Kalau dia yang panggil, dia juga akan menyertai. Amin. Kalau kamu dipanggil untuk menjadi orang tua, Tuhan akan berhikmat kepada engkau. Bagaimana untuk menjaga anak-anakmu. Jika kamu dipanggil untuk membangun usaha atau bisnis, Tuhan akan bagi ide. Kalau kamu dipanggil untuk melayani Tuhan akan memberi karunia-Nya kepada Anda. Efesus pasal 2 ayat 10 katakan begini. Kita ini ciptaan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara, jangan hidup hanya untuk bertahan. Hiduplah untuk menyelesaikan tugas surgawi dalam hidupmu. Tugasmu bukan mimbar mungkin bukan ada yang di sini. Tetapi tetap suci, menjaga kesucian kamu. Karena kesucian kita Tuhan yang beri. Betul tak? Ya. Tuhan membekali untuk menyelesaikan tujuan. Di ayat 9 hingga 10 katakan begini. Lihat, aku menaruh firman di dalam mulutmu. Tuhan bukan cuma panggil Yeremia, saudara, tetapi juga menjamah dia dan memberi otoriti untuk dia. Ini saya mau katakan begini. Panggilan Tuhan selalu datang dengan perlengkapan surgawi. Dia tidak pernah suruh kamu untuk lari kalau tanpa dia sediakan kasut untuk kamu. Dia tidak pernah suruh kamu bertarung tanpa dia beri senjata dengan kamu. Everything sudah dia persiapkan untuk setiap kita. Bila dia panggil kamu,
Maksudnya kamu kena siapkan. Dia sudah siapkan sesuatu untuk kamu. Saya pada awalnya tidak begitu paham tentang panggilan Tuhan terhadap diri saya. Tapi saya ini jenis orang yang Tuhan panggil, saya pergi saja. Karena saya percaya, satu hal yang saya percaya adalah Dia akan sediakan, Bah. Yang menjadi masalahnya kadang-kadang adalah bila kamu pikir, Tuhan sediakan ini. Kamu mencurigai Tuhan kamu, Tuhan kita. Nah, bila kita mencurigai Tuhan kita dan saat kita mencurigai Tuhan dan pada itulah kamu sedang menggunakan kekuatan kamu. Maka itu hati-hati. Tetapi bila kamu tidak mencurigai Tuhan, maka ketika itulah kamu sedang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan bertindak dengan iman. Mengerti apa yang saya katakan di sini? Ya. Karena kamu step forward, bukan sebab siapa diri kamu, karena sebab siapa Tuhan kamu. Kita mau mukjizat berlaku di dalam hidup kita. Kita mau sesuatu yang terjadi besar di dalam hidup kita. Tetapi dalam masa yang sama kita takut menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau melihat mukjizat Tuhan itu? Mukjizat tidak akan terjadi kalau kamu tidak menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kamu juga masih tidak melepaskan dunia. That's why Tuhan mau, I want to show you something. Saya sedang mau coba menunjukkan sesuatu kepada kamu. Tetapi kamu dalam masa yang sama sedang tarik, tidak mau melepaskan. Karena kekhawatiranmu, karena ketakutan. Kamu rasa dengan kekuatan, kamu pikir dengan kekuatan kamu sendiri, pemikiran kamu sendiri, kamu akan lebih hebat daripada Tuhan. Maka disitulah kenapa banyak orang gagal untuk melihat mukjizat Tuhan di dalam hidup mereka. Gagal melihat Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Setiap kali mereka melayani Tuhan, setiap kali mereka hidup, mereka berdoa. Tetapi hati mereka kacau. Takut. Padahal sudah dibebaskan, tapi masih takut. Karena apa? Karena masih percaya dengan pemikiran diri sendiri. Lebih percayakan diri sendiri daripada kuasa Tuhan. Ini kenapa kadang-kadang kita susah. Kadang kita sudah bekerja keras, hari-hari kita kerja keras. Kenapa kamu kerja keras? Ya, untuk masa depan kerja keras. Tapi hati kamu kosong. Simpan duit, kerja, OT banyak-banyak, simpan duit. Ujung-ujung bulan masih juga susah hati. Macam yang orang kalah judi itu. Hati kamu mulai risau, tenang. Tidak tenang maksud saya. Darah pun naik. Jantung pun gup. Lepas tu gula pun naik. Lama-lama semua naik. Kan? Cemas. Takut. Seolah-olah tiada harapan di kedepan hari di kedepannya. Kamu tahu kenapa punca banyak orang sakit? Sakit jantung, sakit apalagi darah tinggi. Kenapa? Ada benda yang mereka risau yang belum settle di dalam hidup mereka. Betul. Tidak ada lepas tu, saya okey saja. Cek betul-betul.
Kamu kena cek betul-betul. Ya. Karena kalau kamu tidak khawatir, tidak banyak pikir, kamu bersemangat, kamu happy. Betul kan? Kamu happy, semangat, kamu rasa Tuhan Yesus sudah cukup. Saya tidak perlu duit yang begitu banyak, saya tidak perlu rumah yang mewah, saya tidak perlu kereta yang mewah. Karena saya bersyukur dengan Tuhan, apa yang ada Tuhan telah sediakan untuk saya. Amin. Hati kamu tenang walaupun kamu duduk di rumah kecil. Karena kamu tahu tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Karena kamu membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup. Bukan dunia yang mengendalikan hidup. Karena tekanan dunia sangat kuat. Dia akan squeeze kamu dengan kuat. Duit. Harga barang naik, duit. Kamu pun, ya. Dan saya pernah katakan ini, banyak orang mau diselamatkan oleh Tuhan. Kan? Mau terima Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi banyak orang juga dalam masa yang sama tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dikendalikan Tuhan. Macam mana kamu mau selamat? Amin. Kamu mau selamat, mau melihat mukjizat Tuhan, kamu kena lepaskan beberapa perkara supaya Tuhan dapat menunjukkan sesuatu kepada kamu. Kita mau bertobat. Saya bagi satu contoh dari tabiat hidupmu. Sesuatu yang kamu tabiat dalam ketagihanmu, apa saja. Mau itu alkohol, mau itu rokok, mau itu pornografi, mau itu apa saja yang menjadi ketagihanmu. Kenapa kita kadang-kadang tidak dapat lepaskan apa? Saya bagi contoh, merokok. Ya, yang merokok sini minta maaf. Ini saya tolong kamu, saya mengajar kamu bagaimana untuk hindari itu. Karena apa? Kamu takut. Kadang-kadang, sebab saya dulu perokok juga. Karena kita takut, tak ada rokok, kita tidak tahu buat apa. Koble sudah. Karena biasa, orang merokok nih, itu bagi idea tuh, pencetus idea. Iya, jangan. Sebelum dia pergi kerja, kopi O satu batang dulu. Baru dia start loading. Oke, saya buat ni. Oke. Habis satu batang, buang. Wih, macam mana skill lah. Baru dia buat kerja dia. Karena rokok itu tolong dia tenang. Kalau dia tak ada rokok, dia macam ada benda yang belum selesai. Tapi dia tidak tahu apa. Tapi dia tidak sedar. Itu yang buat dia punya paru-paru makin hari makin rusak. Dia mengatur kau punya pemikiran, tetapi dalam masa yang sama dia hantam paru-paru kamu. Ya, kamu pikir sendirilah. Nah, saya mau tolong kamu. Nah, saya bukan marah kamu, saya mau tolong kamu. Supaya kamu boleh belajar untuk tenang tanpa ada penyakit yang datang dari belakang. Amin. Karena kamu tenang sini, ada penyakit dari belakang, kamu akan makin stres. Pernah siapa yang di sini ada penyakit, lepas itu dia tidak stres? Wah, puji Tuhan saya sakit tuh. Tidak, ya kan? Malah kamu makin risau. Dokter cakap, paru kamu sebelah sudah rusak. Habis dia balik, dia pes minum, dia rokok lagi. Bukan mula bertaubat, makin tambah lagi. Kenapa dia stres? Kalau tak ada itu dia bergegar. Macam mana kita boleh? Tak boleh. Tapi saya mau menolong kamu supaya kamu belajar
Jangan jadikan itu sebagai, karena itu akan merusak kamu. Banyak orang begini, pasal rokok itu dosa. Tak, bukan dia pasal dosa. Sebab benda itu yang akan membunuh kamu dari dalam perlahan-lahan tanpa kamu ketahui. Bila kamu tahu, of course bagi yang sehat sekarang tak nampaklah. Bila umur kamu sudah 40 tahun, baru engine kamu sudah kalau kamu sudah kan semua dalam badan tuh. Ini betul patok sudah. This is the truth. Oh, bukan main. Lepas itu kamu bayar bil. Dan kamu bayar bil, tengok bil, kalau 20 ringgit tidak apa. 800. Pergi pam saja, mau 100. Berapa beli kalau pam? Komentar 100 lebih. Pergi pam saja. 100 lebih. Itu yang apa? Yang swasta. Ya kan? Kalau yang tidak swasta, kamu kena tunggu. Duduk di emergency sana 2 jam, 3 jam. Terus kamu tengok. Tiba-tiba kamu sembuh dekat emergency. Balik. Siapa yang selalu pergi hospital tu paham lah. Bila dekat emergency tu kan, oh kamu cepat kamu pergi hospital kan, dengan harapan kamu di tempat yang merah, di layanan sekali tengok di tempat yang hijau. Lepas tu kamu tunggu. Sembuh kamu dulu, belum lagi kamu jumpa dokter. Betul kan? So, So I'm trying to help you. Amin saudara. Belajar supaya kamu ditolong. Jangan tunggu akhirnya sudah terlambat. Karena Tuhan punya banyak rencana di dalam hidup kita, saudara. Tuhan mau pakai Anda. Jangan biar dunia mengatakan Anda tidak bijak, tidak pandai, tidak. Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu sendiri. Amin. Kalau saya mau ceritakan pengalaman saya secara pribadi, saya pun tidak tahu pada awalnya. Tetapi setelah saya menerima panggilan Tuhan, Tuhan, I'm ready. Saya ikut. Sampai ke tahap hari ini semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup saya. Bukan sebab siapa saya pandai. So bila kamu lihat siapa saya dulu, sebab itu ada yang saya katakan tadi kan, jangan biarkan masa lalumu menentukan hidup. Jangan biarkan statusmu dulu menentukan hidupmu. Maka tuh banyak orang yang di sini yang bekerja sama saya di dalam pelayanan, saya katakan jangan terlampau ingat siapa dulu kamu. Karena Tuhan sedang melihat hati kamu. Karena makin kamu banyak melihat masa lalu itu yang akan membuat kamu jadi perhambaan di dalam diri kamu sendiri. Amin. Maka itu saudara, kita dipanggil untuk memberi kesan kepada orang lain. Tidak kira dimanapun kamu berada, tetapi sesuatu kesan yang positif. Apa kata firman Tuhan di sini? Lihatlah, pada hari ini aku melantik engkau untuk menarajui bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan meruntuhkan, untuk membinasakan dan menggulingkan, untuk membina dan menanam. Artinya apa saudara? Kita dipanggil untuk menjadi satu tujuan kita di dalam dunia ini adalah untuk memberi kesan kepada orang yang di sekeliling kita. Bukan seseorang yang tidak punya apa-apa, punya tujuan. Jangan katakan, pastor saya tengok tak ada apa-apa nih pastor. Karena kamu pikir apa yang dunia pikir. Mulailah lihat bagaimana Tuhan memandang Anda. Amin. Jangan lihat masa lalu. Cukup, enough. Katakan sebelah kiri dan kanan ataupun belakang kamu atau depan kamu, jangan mandang masa lalu kamu.
Ya. Jangan lihat apa yang berlaku semalam. Ya. Jangan ingat kemarahan yang semalam. Jangan terbawa-bawa. Biarlah semalam, tinggallah yang semalam. Hari ini hidup baru. Amin. Jangan bawa-bawa apa yang berlaku semalam. Cukup sudah. Hari ini punya tujuan. Ingat itu. Nah, ini saya mau katakan, Tuhan tidak panggil kamu cuma untuk hidup baik-baik saja. Dia panggil kamu untuk membawa kesan, untuk menjadi terang, untuk menjadi suara kebenaran, dan untuk menjadi berkat kepada orang sekeliling kamu. Nah, pertanyaannya saudara, untuk kita, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu hari ini? Renungkan saat-saat tertentu dalam hidupmu yang menentukan, yang menunjukkan tangan Tuhan sedang bekerja. Adakah ini melalui cabaran atau berkat yang tidak terduga? Yang kedua, apa tujuannya di musim hidupmu saat ini? Apakah Tuhan sedang memanggil kamu untuk bertumbuh dalam kesabaran, pengampunan, atau mungkin dalam pelayanan? Apa bagian yang perlu kamu ambil di dalam rencana Tuhan? Jadi saudara, berhenti lari dari panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Saya mau cerita ini. Saya lari dari panggilan Tuhan 2003. Saya terima panggilan. Sebenarnya saya terima panggilan Tuhan itu semasa saya Form 5. 2003 saya Form 5. Berapa umur kamu 2003? Yang ada yang tua lah. Hah? Tahun 3 lah. Saya menerima panggilan Tuhan itu 2003 saya Form 5. Tapi saya pikir apa? Jadi pastor ini gaji tidak besar, Pak. Sebab saya lihat pastor saya di kampung, Pak. Karena saya lihat cara dunia lihat. Cara dunia lihat apa? Gaji pastor kecil. Berapa saja Mas satu? Saya rasa 300, 400 itu di kampung. Nah, bahkan dulu saya dengar ada yang 1 bulan 15 ringgit. Itu cara saya melihat pastor. Jadi saya punya bapak adalah kerja kerajaan. Dia government servant. Dia SAO. Ya. So, dia cakap, kalau kamu mau jadi pastor, sebab saya banyak terlibat dalam pelayanan masa saya Form 5. Sebenarnya dari sejak masa remaja saya lah, saya terlibat main musik, ikut pujian. Kalau di kampung kan ada pujian penyembahan, pergi gereja-gereja. Wah, saya rasa syuk. Ikut pelayanan, ikut syuk-syuk. Oh, pergi pelawat sana, pelawat sini. Oh, saya dengan pastor tuh macam gini sudah. Sampai SPM saya pun tidak ingat sudah. Ya, gagal. Kurang baik saya punya SPM. Kalau kamu tengok pun macam mana budak ini bercakap. Kalau melihat. Karena saya lihat cara pandang dunia. Gaji kecil. Ya. Saya tengok pastor saya, ya, ada yang tak ada kereta. Hidup pun menumpang. Kan mereka tinggal di rumah gembala, menumpanglah tuh. Ya, tiada tanah. Itu cara-cara pandangan dunia apa itu? Jadi hamba Tuhan ini tidak apa-apa. Ya, ada yang ada lah. Ya, sebab keluarga. Tapi kalau pandangan tuh mereka harus menyerahkan semuanya, Bang. Pindah pergi sana, pindahlah. 3 tahun pindah sana. Yang anak pastor lagi kesian. 3 tahun di sini, 3 tahun di sana. Ya, gitu. Jadi saya give up. Saya cakap saya tidak mau. Saya boleh pelayanan main musik saja. Habis Form 5, saya kerja sampai umur saya 18 2003. Form 5 berapa? 17 ya. Saya terima Tuhan panggilan Tuhan tuh umur 30. Berapa?
20 lebih kah? 28 lah. 26. 5 tahun saya lari. Saya pindah pergi Kuching. Ya. Saya pergi Kuching. Ya. Masak. Tuhan panggil pelayanan. Pergi. Saya lari tuh. Saya kononnya saya mau jadi tukang masak nih. Saya tak mau terlibat dalam pelayanan. Saya lari. Tuhan panggil. Pelayanan juga ikutlah kan, orang panggil. Siap, Pak. Memang itu yang saya mau, Pak. Saya ikut. Lepas tu pindah. Wih, tak cukup duit. Kerja dalam hotel berapa saja gaji. Saya tengok, kawan saya cakap, pergi kerja laut kalau di Miri. Gaji besar. Wah, dalam palak saya, kalau gaji besar saya buat begini. Saya simpan duit gini. Mana ada simpan duit? Baru saya berhenti melayani Tuhan. Gitu. Saya boleh melayani Tuhan dengan ada gaji besar, Pak. Tapi tidak jadi. Sampailah terakhir saya bekerja di Lawas. Di restoran Lawas. Tengah goreng mie. Sangat berat. Saya tidak tahu kenapa. Karena panggilan Tuhan itu sangat kuat. Dan saya tidak tahu masa itu pun memang panggilan Tuhan. Saya tak berapa sedar, Pak. Tapi semua. Sebab saya suka pelayanan. Saya tak suka jadi, saya tidak mau jadi pastor, tapi saya mau full time melayani begitu. Mana ada dalam macam tu kalau di tempat kita. Kalau kau full time melayani, kau jadi pastor lah. Jadi saya rancang lah. Nanti kalau saya jadi pastor, saya lebih kepada musik lah, pujian penyembahan. Saya tak mau jadi senior pastor. Saya tak mau jadi memimpin gereja. Itu pikiran saya awalnya. Pergilah sekolah. Saya ingat saya boleh memperbodohkan Tuhan. Saya ingat. Nanti kalau saya main musik kan, saya pikir kalau ini cara saya untuk dapat gaji sambil melayani. Itu hati saya yang jahat. Tapi tahu-tahu dalam saya menyerahkan hidup dengan Tuhan, mula-mula dengan tidak keikhlasan karena ada motivasi yang lain di sebaliknya, Tuhan memproseskan hidup saya. Proses menemukan orang-orang yang menjadi cabaran di dalam hidup saya. Menemukan hal-hal yang saya rasa sehingga saya katakan, Tuhan kenapa? Tuhan tidak ada nih, Tuhan saya tak ada duit. Saya kata, tak ada sponsor saya ini Tuhan. Saya cakap dengan Tuhan. Minggu depan ada. Tuhan, saya rasa saya tidak akan kawin. Ada. Tuhan, saya pikir saya tak ada anak. Ada. Benda yang saya kata sangat mustahil menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Saya tak mau kata yang inilah, nanti orang cakap ulang-ulang balik cakap pasal ni. Apa yang saya kata tidak mungkin untuk saya menjadi seorang pastor itu menerima panggilan dia, bukan saya pastor, menerima panggilan Tuhan itu, menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan itu. Dan akhirnya bila saya pikir semua itu, saya katakan, saya cakap Tuhan, wow. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. So, berhentilah memegang pemikiran-pemikiran kamu yang tidak itu sekarang ini. Lepaskan. Tuhan sedang merangkul kamu sekarang, saudara. Tinggal kamu serahkan diri kamu, menyerahkan hidupmu ke tangan Tuhan. Tinggal sekarang, Tuhan saya sedia. Apapun proses kamu Tuhan, saya ikut. Apapun proses, saya tahu. Terus terang, ya, memang susah, memang sakit. Tapi saya beritahu kamu akan menjadi kuat, kamu akan menjadi dewasa. Karena Tuhan menolong Anda. Tapi satu saja nasihat saya, satu saja saya mau memperingatkan saudara. Pada saatmu dalam proses, lipatkan Tuhan. Amin.
Jangan kamu diproses, kamu sakit hati, kamu mulai pergi tempat lain. Maka itu Anda semakin hari makin jauh. Karena proses itu kamu tidak lipatkan Tuhan. Kamu kena lipatkan Tuhan. Supaya Tuhan katakan, ini yang saya mau. Ini yang saya mau perlihatkan kepada kamu. Supaya Tuhan, tengok ini, apa yang berlaku ini. Tolong saya Tuhan. Tuhan sedang tunggu kamu cakap, Tuhan tolong saya. Karena Tuhan itu mau kamu ada hubungan yang sangat erat dan dekat kepada Dia. Bila kamu punya hubungan yang erat, yang sangat erat dengan Tuhan, di mana kamu katakan, Tuhan, hidup saya adalah untuk kamu. Dimanapun yang Tuhan akan bawa kamu, di mana yang kamu tak pernah pikirkan di dalam hidup. Yang mana Dia akan bawa kamu, yang kamu rasa, kenapa macam saya, apa yang saya pikir sekarang ini, sebelum sampai saya tahap ini sekarang ini, ya, terus terang saya katakan saya masih dalam proses. Saya masih dalam proses pembentukan Tuhan. Dan pembentukan Tuhan di dalam hidup saya itu tidak pernah habis. Saya masih banyak belajar. Dan saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Setiap kali Tuhan menemukan orang-orang untuk saya belajar. Mau orang itu susah, mau orang itu di dalam masalah perhubungan, mau itu orang masalah dalam pribadinya. Itu Tuhan kan, Glenn, ini orang untuk kamu didik, kamu muridkan. Karena saya mau kamu belajar untuk mengajar. Belajar untuk memberi kesan kepada dalam hidup mereka. Kalau ikut hati, Tuhan kenapa perlu? Saya hanya cukup khotbah saja Tuhan. Kalau boleh saya tidak mau sibuk hal-hal mereka nih, Bah. Nanti saya yang kena marah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu tak dapat memberi kesan, khotbah kamu tak ada makna. You have to be something yang memberi kesan di dalam hidup mereka. Show them something. Tunjukkan mereka jalan yang benar. So this is what God want. Apa yang Tuhan mau saya lakukan. Okay God, I just do it. Makin hari Tuhan makin banyak task, banyak assignment dalam hidup saya. Dia bagi. Apa yang berlaku? Saya semakin dapat hikmat. Karena saya tidak mau mengeluh. Karena the moment kamu mengeluh, kamu menghindari, masa itulah kamu kehilangan berkat Tuhan itu, hikmat daripada Tuhan itu. Karena setiap masalah di dalam hidupmu pada hari ini adalah hikmat yang akan berlaku akan datang untuk kamu lepas. Faham apa saya cuma katakan? Kalau kamu tak lalui, kamu tak belajar, kamu tak tahu macam mana mau handle, pada akan datang masalah itu akan datang, kamu tidak tahu bagaimana mau handle. Betul kan? Kadang-kadang apa yang kamu lalui, bila ada satu masalah, kamu sudah tahu handle. Bukan karena kamu tahu, karena kamu sudah pernah lalui dan kamu sudah punya hikmat. Tuhan izinkan ini perkara berlaku dalam hidupmu supaya kamu tahu handle diri kamu bagaimana kamu berfikir secara tenang walaupun cabaran yang sangat besar. Karena kamu tahu, saya pernah lalui yang seperti ini dan saya tahu bagaimana untuk handle-nya. Karena paling penting bukan cara kamu handle, macam mana kamu handle hati dan pikiran kamu dengan cara pandangnya Tuhan. Karena banyak orang tidak dapat menyelesaikan masalah dalam hidupnya karena apa? Hati, emosi, cepat. Buat keputusan tanpa tidak ada ketenangan. Terus saja. Dan akhirnya memecahkan hubungan. Coba kalau mau bergaduh, berargumentasi. Kamu tarik nafas. Berdoa. Saya akan beritahu kamu. Cara kamu bercakap sebelum kamu berdoa dan tarik nafas berbeza dengan kamu terus marah. Siapa yang pernah bergaduh di sini? Ya, kalau yang pernah gaduh suami istri kah, ataupun dengan orang lain kah, ataupun sama kau punya tempat kerja kah? Sebelum kamu mau menyerang dia, karena dia menyerang kamu kah, apakah dan sebagainya, tidak tahu siapa yang salah. Coba kamu ambil masa pergi tandas kah bagaimana? Tarik nafas. Tuhan tolong.
Berikan saya pemikiran bila saya cakap itu tidak menyakitkan orang. Biarlah saya dapat jelas dengan baik. Atau apalah masalah kamu. I'm telling you. Cara kamu cakap dengan orang itu sangat berbeza. Berbanding kalau kamu langsung tidak berdoa, terus menyerang, dia menyerang kamu pun menyerang dia. Gitu. Macam cerita Humaira dan Pudin. Ada yang tengok cerita tuh, drama-drama? Oh ya, maksudnya saya salah orang yang tengok drama nih. Ya tengok drama. Ya tengok, mesti tengok drama. Tengoklah. Salah kah tengok? Tidak. Kadang-kadang pengajaran dalam hidup tuh. Saya ada cerita untuk itu sebenarnya. Karena setiap kali saya tengok drama, karena drama yang dilakukan itu sebenarnya kadang-kadang mengajar tau. Walaupun dia tidak, ya, dia bukan movie Kristen, drama Kristen. Tapi saya boleh saya share ini sekejap 5 menit. Sebenarnya saya sudah habis. Dia 2 orang bertobat tau. Dia 2 adik-beradik. Pasangan adik-beradik kan, contoh kan. Yang satu nih bagus, ini 2 laki 2 perempuan. Ini miskin nih kaya. Okey, ingat Wah, peace Okey. Yang satu nih sudah kawin dengan yang satu nih. Yang ini jahat, yang ini baik. Yang satu nih jumpa girlfriend dengan ini. Yang ini baik, yang ini jahat. Wah, Jacqueline tengok cerita tu Lepas apa yang berlaku? Yang jahat ini bertobat. Karena sesal. Saya potonglah cerita. Kalau mau tahu, tengok cerita itu sendiri. Okey. Yang ini sesal. Jadi mereka bertobat. Tetapi yang bagus ini, mereka kan dilukai. Ya, telah dilukai, Ya. Yang bertobat ini, cara pikir dia, karena dia sudah bertobat, dia mau mengampuni dan mau berbaik semula. Tetapi yang dilukai ini pada awalnya sangat baik, sangat rendah hati, sangat sangat baiklah. Tidak mau mengampuni pula. Malah makin sakit hati, sengaja mau kasih sakit hati. You see? Kadang-kadang kita rasa kita baik kan? Tapi sebenarnya bila orang sudah melakukan sesuatu yang tidak baik dengan kita, dia sudah bertobat sebenarnya. Siapkah kita untuk berbaik semula dengan mereka? Sanggupkah kamu terima dengan mereka? Saya dengan Abo, dengan Jerry berpahas panjang pasal ini semalam. Sampai 2 pagi kami 3 bercerita semalam. Hanya gara-gara, ya, it's very exciting lah kalau kami bercakap. Ya, kalau mau boleh join ya. Tapi kopi RM2 Okey. So kami cerita pasal kena pasal kehidupan. Bolehkah kita? Jadi kita tengok cara Tuhan Yesus. Balik lagi bagaimana Tuhan Yesus mengampuni saya dan saudara. Kita tiap-tiap kali menyangkal Tuhan, betul? Tiap-tiap kali kita menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan keep on terima kita. Sampai Tuhan mati lagi untuk kita. Mati bagi dosa kita. Dia masih mengampuni kita. Tapi pandangan dunia, ya kamu sudah jahat dengan saya. Ya saya maafkan kamu, tetapi bukan sepenuhnya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan Yesus tidak. Berulang-ulang kali kamu buat jahat. Menyangkal dia dalam hidupmu. Kamu balik dengannya, Tuhan saya akui. Tuhan tetap menerima kamu apa adanya. Sebab dia, walaupun kamu tahu besok kamu buat dosa, dia keep on waiting for you. Karena dia tahu, khotbah saya minggu lepas kan, minggu-minggu sebelum ini, kamu diproses di dalam kasih karunia Tuhan. Until kamu bertobat, kamu melihat karunia Tuhan itu dalam hidup kamu semakin besar di dalam hidup kamu. That's it. So don't give up. Jangan menyerah diri dengan begitu cepat. Amin. Tuhan sedang do something dalam perbaharui dalam hidupmu. So sertai sel kita. Apa yang coba sakit hati tak apa. Slowly. Kamu you will see until the end. God's work. Tuhan bekerja di dalam hidup Anda. Begitu sebelah kiri dan kanan kamu, Tuhan panggil kamu dan Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu. Katakan begitu. Mari kita bangkit berdiri.
Saya akan memberi Anda masa 1 menit untuk berdoa sebagai refleksi ataupun respon Anda tentang firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sedang berbicara di dalam hidup Anda pada hari ini. Let's pray. Tuhan yang penuh kasih dan hikmat, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memanggil kami sejak awal, jauh sebelum kami menyadari tujuan hidup kami. Kami tahu bahwa kami bukanlah kebetulan, tetapi setiap langkah kami berada dalam rencana-Mu yang besar dan mulia. Kami percaya Tuhan bahwa setiap bagian hidup ini yang kami miliki tujuan surgawi yang Engkau siapkan untuk kami. Ajarkan kami untuk tidak hidup dalam ketakutan atau penolakan terhadap panggilan-Mu, tetapi untuk melangkah dengan penuh keyakinan. Ketika ketakutan dan keraguan datang, kuatkan kami Tuhan dengan janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Berikan kami hati yang siap untuk mendengar suara-Mu dan keberanian untuk merespon dengan iman yang teguh. Tuhan, seperti Engkau menyentuh hati Yeremia, kami juga rindu untuk merasakan sentuhan-Mu yang menguatkan dan memampukan kami untuk melangkah dalam kebenaran. Biarkan kami mengalami kehadiran-Mu Tuhan yang nyata di dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam keluarga kami, di dalam perhubungan kami dengan orang-orang yang kami kasihi, di dalam pelayanan kami di gereja ini, serta di dalam setiap tugas yang kami jalani di tempat kerja, bahkan di dalam community kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu dalam memberitakan kasih dan kebenaran. Di tengah dunia yang penuh tantangan, cabaran, dan kebingungan ini Tuhan, biarlah kami hidup menjadi terang yang memancarkan kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami menjadi saksi hidup yang tidak hanya berbicara tentang kasih-Mu, tetapi juga menghidupi kasih itu di setiap langkah kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan dengan penuh kasih. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami kekuatan untuk tetap taat, meskipun jalan kami tempuh tidak selalunya mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih.